Setelah Galodo tahun 2024 lalu, Lembah Hanai bencana lagi. Ada apa sebenarnya? Selamat datang di Derma Official bersama saya Ronald Suprado Mohak. Apa kabar semuanya? Dan ini adalah kondisi Lembah Hanai pasca disterilkannya tempat wisata di Lembah Hanai beberapa waktu lalu pasca Galodo ya. Nah, karena masih dianggap rawan bencana. Oke, kita lihat ya bagaimana kondisi jalan dari Lembah Hanai sekarang ya. Apa kabar teman-teman? Dan ini adalah kondisi terbaru dari Lembah Hanai pasca disterilkannya beberapa tempat wisata dan tempat usaha di Lembah Hanai. Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan menutup sejumlah tempat wisata dan tempat usaha di sekitar Taman Wisata Alam Lembah Hanai Tanah Datar. Penutupan ini dilakukan karena lokasi berada dalam kawasan hutan dan masih berisiko tinggi terkena dampak bencana. Kegiatan penutupan ini juga didukung oleh ratusan personel tim gabungan dari Kemenhub, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumbar, Pemprov Sumbar, serta TNI dan Polri. Tim gabungan juga menutup akses masuk ke jalan lokasi wisata dengan memasang garis kuning yang bertuliskan PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Petugas juga memasang sejumlah papan peringatan bahwa lokasi yang ditutup tersebut, baik yang beroperasi ataupun tidak, merupakan areal kawasan hutan yang berada di sempadan Batang Hanai yang rawan bencana. Hal ini terbukti pada tahun lalu ketika ada banjir bandang dari kawasan hulu, dan untungnya kejadian tersebut terjadi pada malam hari sehingga tidak ada warga yang beraktivitas di sekitar tempat wisata. Proses penertiban juga berlangsung alot. Tim gabungan hendak membongkar tempat tersebut. Tokoh adat dan wali negari serta masyarakat yang mengelola tempat wisata menentang pembongkaran tersebut. Namun, setelah melalui perdebatan yang sangat panjang, akhirnya tim gabungan bersepakat dengan masyarakat bahwa tempat tersebut ditutup dengan dipasangi pelang dan garis kuning PPNS. Tempat ini tidak bisa dibongkar sampai ada solusi dan berdasar pembicaraan yang lebih lanjut dari kedua belah pihak. Kemenhub berencana menaikkan status dan mengembalikan TWA Megamendung ke dalam kawasan cagar alam Lembah Hanai setelah penertiban ini. Dan atas terdampaknya nasib masyarakat, Kemenhub mendorong supaya masyarakat menjalin komunikasi dengan Pemprov Sumbar dan Kemenhub. Dan inilah kondisi bekas Galodo yang terjadi di Lembah Hanai pada tanggal 11 Mei tahun 2024 lalu ya teman-teman. Galodo tersebut terjadi dalam satu rangkaian dengan banjir lahar, hujan dari Gunung Merapi yang menelan sampai puluhan korban jiwa, yang menyebabkan jalan Padang Bukit Tinggi putus total. Sejumlah tempat wisata dan tempat usaha di sempadan sungai hancur disapu air bah, termasuk yang berada di kawasan TWA Megamendung. Berdasarkan regulasi, TWA Megamendung memang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun dengan situasi saat ini, terutama dengan adanya bencana banjir bandang, Kemenhub mengevaluasi keberadaan TWA Megamendung untuk segera dikembalikan ke kawasan cagar alam Lembah Hanai. Pengurus Kerapatan Adat Nagari mengatakan bahwa sejak zaman dahulu, kawasan TWA Megamendung dan sekitarnya merupakan tanah ulayat. Belanda lah yang kemudian menjadikannya sebagai cagar alam, dan tempat pemandian di TWA Megamendung diketahui dikelola oleh masyarakat sejak 25 tahun yang lalu. Dan saya sekarang sudah sampai juga di lokasi bekas banjir bandang ya teman-teman.
Dan di sini satu lagi, inilah kondisi yang terkena banjir bandang pada tahun 2024 lalu setelah diperbaiki ya. Dan inilah salah satu tempat wisata yang disterilkan oleh Kemenhub bersama tim gabungan dari berbagai instansi beberapa waktu lalu. Dan beginilah kawasan TWA Megamendung sekarang. Kelihatan sepi ya teman-teman. Kita juga bisa melihat kawasan ini juga dipasangi garis polisi ya. Banjir bandang di Lembahanai ini yang merupakan Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi lumpuh total pada tahun 2024 lalu. Sejumlah tempat wisata dan tempat usaha hancur disapu air bah. Dan saat situasi mulai pulih, sebagian pengelola tempat wisata dan tempat usaha di Megamendung kembali menghidupkan mereka. Mereka memperbaiki tempat itu sejak awal 2025 hingga beroperasi kembali dalam beberapa bulan terakhir. Dan sekarang ada kebijakan yang seperti ini, yang tentunya sangat merugikan mereka. Oke, apapun keadaannya kita berharap yang terbaik saja ya dalam persoalan ini. Dan untuk kedepannya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Oke, itulah situasi terbaru dari Lembahanai. Nah ya, berkata serius pada Salam sayang pada Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.